Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, saya Rahayu Ningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, mahasiswa jurusan Matematika di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan ketua kelasnya. Oke, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Adelia, Aisyah, Aisyah, Hadir. Keisha, Hadir. Faira, Hadir. Fida, Hadir. Haura, Hadir. Kaila. Hadir. Saya mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, silakan berdiri semua dulu. Silakan berdiri, dicek kebersihan kolong dan kiri kanan kalian. Coba ada sampah atau tidak? Sudah tidak ada sampah, sudah bersih. Sekarang diperhatikan untuk kerapihan dari pakaian, dari jilbab atas sampai kaos kakinya. Sudah rapi belum? Bajunya, jilbabnya sudah? Oke, kalau misalnya sudah, silakan duduk kembali. Nah, rasanya nih pagi-pagi kayak gini butuh semangat gak sih? Butuh dong. Pagi-pagi udah ketemu Teacher Ayu lagi, belajar matematika pula gitu kan. Sekarang Teacher Ayu punya yel-yel matematika. 1, 2, 3, matematika. Selamat pagi, semangat pagi, matematika, yes! Satu kali lagi, matematika. Selamat pagi, semangat pagi, matematika, yes! Alhamdulillah, sudah agak mendingan seger ya. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar permutasi. Permutasi itu apa sih? Kompetensi dasar dan indikator dari matematika materi permutasi. Yang pertama, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, bab ini kita memecahkan, menganalisis untuk masalah kontekstual dengan kerja sama. Dan dilanjut menganalisis aturan permutasi juga melalui kontekstual dengan teliti. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan tipek dan saintifik serta penerapan model PBL. Peserta didik yang pertama, kalian bisa menganalisis fakta pada aturan permutasi melalui kontekstual dengan kerjasama. Yang kedua, kalian bisa memecahkan konsep aturan permutasi dengan tepat. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis aturan permutasi melalui masalah kontekstual dengan teliti. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi dengan tepat. Oke, kita ke materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa sih? Faktorial, betul. Ada yang bisa menjelaskan kembali faktorial itu apa sih? Silakan. Silakan Kaila, berdiri. Faktorial itu perkalian dari angka tersebut sampai 1. Perkalian dari angka tersebut sampai 1. Betul sekali. Nah, di sini Teacher Ayu mau mengingatkan kembali dari 5 faktorial sama dengan berapa sih? Bisa ada yang jawab? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Raisa, berdiri. Jadi 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, pinter.
Jadi 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikalinya mundur sampai dengan 1. Pinter, thank you. Silakan duduk. Oke, selanjutnya ada nih yang sering lupa 0 faktorial. Ada yang bisa? Silakan jalani. 0 faktorial berapa? 1, betul nggak? Betul. Oke, kita beri aplaus untuk Kaila, Aisyah, dan Barani. Silakan. Betul. Selanjutnya silakan dibuka handphonenya, dibuka nearpod-nya. Terus dilanjut dengan kalian masukkan kodenya di PE8K9. Pretesnya silakan diletakkan untuk alat tulisnya. Sambil di sini kita melakukan pembahasan pretest ya. Untuk nomor 1 ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti 5 faktorialnya kita kali sampai berapa? 3. Sampai 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Ya betul, karena di bawahnya ada 3 faktorial. Cukup tinggal 4 kali 3 faktorial, nanti 3 faktorial yang dicoret, jadi tinggal 20. 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 6 faktorial. 15 faktorialnya dikalinya sampai berapa faktorial? 12. Kenapa? Betul, karena di bawah ada 12 faktorial teacher, jadi biar bisa dicoret. 15-nya berarti dikali 14 kali 13. 15 dicoret 5 sama 3. 14 dicoret 2. Jadi 7. Nah, jadi 7 kali 13 91, yang di bawah 6 kali 4 24. Oke, selanjutnya kita ke manfaat materi. Kadang-kadang kalian tuh suka belajar fungsinya buat apa sih teacher Ayu gitu kan. Sekarang kita tonton untuk manfaat materinya. Hai, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Tahukah kalian apa itu permutasi? Apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita belajar. Pernahkah kalian mengalami masalah dalam pemilihan pengurus kelas? Contoh, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara kelas dari 4 orang calon. Berapa banyak cara memilih ke-4 orang tersebut untuk posisi ketua, bendahara, dan sekretaris? Jika keempat siswa tersebut A, B, C, dan D, bagaimana jika yang terpilih adalah A, B, C untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara? Oke, sampai sini. Kalau yang terpilihnya ketua A, sekretaris B, bendahara C. Kalau ketua A, sekretarisnya C, bendaharanya B. Beda, pintar. Jadi fungsinya kita belajar seperti ini untuk hal ini ya. Sekarang kita ke permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan permutasi? Silakan ditonton. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ingat, permutasi berarti perhatikan urutan. Ya, pada permutasi kasus AB itu beda dengan BA. Contohnya pada bilangan. Pada permutasi 12 itu beda dengan 21 meskipun angka penyusunnya sama-sama 1 dan 2. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini.
Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini, notasi permutasi, atau seperti ini, atau seperti ini. Teman-teman bebas memilih yang mana. Dengan R ini kurang dari sama dengan N, dan rumusnya seperti ini. Permutasi R unsur dari N unsur tersedia ini sama dengan N faktorial kita bagi dengan N dikurangi R faktorial. Ini rumusnya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Oke, dari sini kita belajar permutasi, berarti dia memperhatikan urutan. Kayak A, B tidak sama dengan B, A. Penulisan yang kita pakai dari sebanyak ini, kita pakai yang lebih mudah, N, P, R. Ya, untuk ketetapan kita. Yang di atasnya apa? N faktorial, yang di bawahnya N dikurang R faktorial. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya dicerahi di sini. Ada contoh nih, ketua A, sekretaris B, bendaharanya C. Ketuanya B, sekretaris C, bendaharanya A. Itu pasti kedua kejadian yang berbeda. Rumusnya berarti 7 faktorial, yang di bawahnya 3. Kenapa 7? Karena calonnya ada 7. Terus kenapa 3? Karena yang diambil 3. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, silakan. Di sini ada pembagian kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Teacher Ayu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dibaca dengan baik untuk tujuannya, untuk cara pengerjaannya, dan nanti ditulis nama sama kelompoknya. Silakan. Teacher, maksudnya kejadian tersebut kejadian 1. Oh gini, kejadian 1 ini kan ketuanya A, sekretaris B, bendahara C. Kalau dibalik ketuanya B, sekretaris A, bendahara C, jadi kejadian 1 sama kejadian 2 sama atau tidak sama? Tidak sama. Nah, jadi jawabannya ke arah tidak sama. Bisa? Ya, makasih. Sama. Nanya apa? Ini maksudnya dari kejadian 1 urutan kunci itu maksudnya gimana? Jadi tadi maksudnya urutan kunci. Kamu misalnya kuncinya ada 7 nih. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Nah, kalau diurutin kuncinya, urutan keduanya misalnya B, A, C, berarti beda kan? Tapi di sini diambilnya berapa? 4 kan? Berarti kamu misalkan di sini A, B, C, D. Terus di sini B, A, C, D. Sama nggak? Beda. Yang tadi A-nya di depan, terus yang ini B-nya yang di depan, ya nggak? Nah, berarti kamu ini hanya permisalan aja. Mau pakai X, Y, Z juga nggak apa-apa, mau pakai A, B, C juga nggak apa-apa. Seenaknya aja. Bisa? Oke. Oke? Oh, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kamu belajar tentang apa hari ini? Permutasi. Nah, permutasi itu kita bisa mengambil aturan permutasi karena apa tadi? Mempengaruhi urutan. Nah, di sini dijelasin permutasi karena mempengaruhi urutan yang berbeda. Jadi kan tuliskan langkah memecahkan masalah yang berkaitan dengan permutasi N unsur yang berbeda. Yang pertama, kita mengetahui N-nya. Yang kedua, kita mengetahui R-nya.
Yang ketiga, langkahnya apa tadi rumusnya? N, P, R. Gitu, itu aja kesimpulan jadi. Bisa? Oke. Sama-sama. Jadi itu ini N-nya 8 bener nggak? 8. N-nya, iya betul. Kenapa? Karena di sini ada 8 kandidat, ya kan? Dilanjut lagi, R-nya berapa yang diambil? Ada ketua, sekretaris, bendahara. Berarti yang diambil berapa di sini? 3 pintar. Bisa? Oke. Kasih bisa. Sama-sama. Presentasinya silakan yang mau pertama duluan siapa? Mantap. Kelompok 2 ya. Silakan kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kali ini kami bakalan presentasiin hasil dari latihan yang udah kita kerjain. Sebelumnya mau perkenalan dulu, aku Raisa. Di sini ada Naya, terus ada Mutia, dan di sini ada Vida. Mulai. Oke, jadi soal yang pertama yaitu kelas 11 akan melakukan pemilihan pengurus kelas sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah ada diskusi bersama antara siswa dan wali kelas, didapat 8 kandidat untuk menjadi pengurus kelas. Jika seorang kandidat tidak diperkenankan untuk memiliki jabatan rangkap, maka berapa banyak cara pemilihan pengurus kelas? Jadi pertanyaan yang pertama adalah terdapat 8 kandidat, maka M sama dengan 8 dan R sama dengan 3. 3 itu melambangkan jabatan pengurus kelas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan misalkan kejadian 1, siswa yang menjadi ketua adalah A, dan yang menjadi sekretaris adalah siswa B, dan yang menjadi bendahara adalah siswa C. Dengan unsur yang sama dibalik urutannya menjadi kejadian 2, yaitu siswa yang menjadi ketua adalah siswa B, dan yang menjadi sekretaris adalah siswa A, dan bendahara adalah siswa C. Dan dari kejadian tersebut, maka kejadian 1 tidak sama dengan kejadian 2. Dan oleh karena itu, kita akan mengerjakan soal ini menggunakan aturan permutasi dengan rumus N, PR, sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jadi kita masukkan angkanya sama dengan N faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial ini adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Lalu kita hitung 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Lalu 5 faktorial kita coret sehingga menghasilkan 8 kali 7 dikali 6 sama dengan 336 carat. Jadi sebelum closing, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Yuk. Iya, boleh. Ini ke dia. Kenapa R-nya 3? Kenapa R-nya 3? Jadi R-nya 3 dikarenakannya adalah 3 jabatan, yaitu
ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila jabatannya ada 4, misalkan ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, maka R-nya akan berubah menjadi 4. Jadi menyesuaikan dengan apa yang ada di soal. Jadi untuk kesimpulannya, permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Kejadian satu ini tidak sama dengan atau AB tidak sama dengan BA. Jadi rumus permutasi adalah N per X sama dengan N faktorial kurang N faktorial. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. 1, 3, dan 4. Siapa yang duluan? Mantap, kelompok 4. Silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kita akan menjelaskan tentang soal latihan yang tadi sudah kita kerjain. Nah sebelumnya, aku Nazala, ini Adel, ini Kayla, dan ini Laira. Nah, ini masuk penyelesaiannya. Jadi kan ada terdapat 7 lempengan kunci sehingga N-nya sama dengan 7. Terus ada terdapat 4 lempengan kunci asli sehingga N-nya sama dengan 4. Misal kejadian 1 urutan definisinya A, B, C, D. Dengan unsur yang sama dibalik urutannya menjadi kejadian 2, urutan kuncinya D, C, D, A. Jadi dua kejadian tersebut bahwa kejadian 1 tidak sama dengan kejadian 2, maka menggunakan aturan permutasi. Dengan rumus N per R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Faktorial per 3 faktorial. Jabatan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Maka hasil yang didapatkan adalah 840. Aku mau tanya, Ya boleh. yang kelas 1 kan permasalahannya ABCD. Kira-kira kalau permasalahannya nggak urutan ABCD itu boleh nggak? Boleh. Jadi ini kan misalnya jadi mau diganti 1, 2, 3 atau huruf-huruf lain itu boleh. Oke, makasih. Oke. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Evaluasi dari hasil presentasi tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah luar biasa, banyak banget yang sudah bagus-bagus ya, sudah tidak ada ininya, hanya evaluasinya saja. Tadi kayaknya ada beberapa kelompok yang saat menuliskannya ini agak menutupi papan tulisnya, hanya itu aja. Jadi buat kedepannya biar bisa lebih baik. Selanjutnya silakan dibuka handphonenya, kalian mengerjakan post test di kode V vektor India, W-nya, terus L sama 3. Silakan dikerjakan. Jangan lupa untuk cocorekannya.
ke pembahasan postes ya. Selanjutnya kita ke pembahasan postes. Di sini ada Cahya memiliki 6 catatan rumus yang akan ditempel secara berderet pada tempat yang disediakan. Jika dari ke-6 rumus tersebut, satu rumus selalu menempati posisi tengah dan ternyata Cahya menemukan 3 rumus baru lagi. Total awalnya ada berapa catatan? 6. Nah, terus karena satu yang selalu di tengah, berarti dia tidak bergerak kanan, tidak bergerak kiri. Otomatis dia berkurang 1, tinggal 5. Dilanjut lagi, menemukan 3 rumus baru lagi, berarti ada 3 catatan lagi. Yang tadinya 5 ditambah 3 jadi tinggal 8. Nah, selanjutnya maka banyak cara menempel, otomatis 8 permutasi 8. Tinggal kita tulis 8 faktorial itu berapa? Tadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selesai sampai di 40.320. Sampai sini untuk postesnya ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah sampai ke kesimpulan. Di kesimpulan ini apa sih yang kita pelajarin hari ini? Permutasi. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari permutasi itu sendiri apa? Oke, silakan Mutia. Permutasi itu mempengaruhi urutan. Mempengaruhi urutan. Jadi kalau soalnya tentang mempengaruhi urutan, kita langsung ambil permutasi. Mengenai rumusnya, oke terima kasih Mutia. Mengenai rumusnya, bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan rumus dari permutasi? Oke, silakan. Rumus permutasi itu NPR Oke. di atas N faktorial, Betul. di bawah N dikurang L faktorial. Betul sekali, thank you Naira. Oke, untuk selanjutnya berarti di sini kesimpulan itu sendiri yang teacher Ayu buat. Permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperlihatkan urutan Lanjut lagi, untuk yang di sini rumusnya NPR, yang di atasnya N faktorial, yang di bawahnya N dikurang F faktorial, sesuai dengan yang tadi Naira bilang. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ke hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran hari ini dari nilai pretest yang tercepat dan nilai terbaik. Kita beri aplaus untuk Zahrani. Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya lagi nilai postesnya. Nilai postesnya kita beri aplaus untuk Naira. Wow. Terus selanjutnya dari nilai kelompok. Nilai kelompok tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Masya Allah. Kita ke materi selanjutnya, maksudnya penjelasan untuk besok pertemuan selanjutnya kita belajar apa sih? Yang pertama kita belajar permutasi beberapa unsur dan permutasi siklus atau meningkat. Tetap semangat untuk matematikanya. Selanjutnya lagi, refleksi pembelajaran, silakan dibuka nirpotnya, dimasukkan kodenya di 7TCPR. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ditutup untuk ketua kelasnya. Doa setelah belajar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
duduk.